Selamat pagi, hari ini kita akan memasuki materi ke-9 untuk mata kuliah etika profesi. Materi yang dibahas hari ini adalah etika bisnis dan e-commerce. Etika merupakan cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau rightness dan moralitas atau kesusilaan dari kelakuan manusia. Secara sederhana, etika bisnis ini dapat diartikan sebagai satu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari. Etika bisnis ini menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain sebagainya. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya adalah moral atau moralitas. Moral atau moralitas ini diterapkan untuk menilai tentang baik atau buruk atau benar atau salahnya terhadap suatu perbuatan maupun tindakan yang dilakukan. Moral atau moralitas adalah nilai-nilai atau norma-norma yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat. Pemberlakuan moral atau moralitas dalam kehidupan akan menekankan kepada keadilan atau adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam bisnis e-commerce, supply chain management ini menjadi faktor yang sangat penting atau vital dalam operasional perusahaan, sehingga praktik bisnis etis dalam pembelian dan manajemen persediaan sangatlah penting. Organisasi terbaik dan sudah sukses mengakui bahwa mereka akan berhasil dalam jangka panjang jika bisa memuaskan seluruh kepentingan pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, karyawan, komunitas, lokal, investor, pemerintah, kepentingan umum, dan kelompok lingkungan seperti itu. Nah, etika bisnis ini merupakan aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, di mana aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Etika bisnis merupakan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Nah, etika ini adalah komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika bisnis adalah kode etik perilaku perusahaan berdasarkan nilai-nilai norma moral yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan bisnis. Secara singkat, etika bisnis dapat dikatakan merupakan tata cara bisnis secara sehat. Intinya adalah menjalankan bisnis tanpa adanya tindakan yang merugikan hak dan kepentingan pihak lain yang terkait dengan bisnis. Kinerja bisnis sesungguhnya tidak hanya diukur oleh perolehan keuntungan, tapi juga mengedepankan komitmen moral, pelayanan, mutu, dan tanggung jawab sosial. Mengedepankan tindakan beretika dalam bisnis dapat dikatakan merupakan strategi bisnis jangka panjang yang terbaik. Tujuan dari etika adalah membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Menurut Bertens, bisnis yang beretika harus dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, dan sudut pandang moral. Berdasarkan sudut pandang ekonomi ini, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Sedangkan sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah tidak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kemudian sudut pandang moral adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran moralitas. Peran etika ini dirangkum oleh Haurisa dan Praptiningsi, yaitu etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi pebisnis, serta menjalankan mana tindakan yang benar, mana tindakan yang tepat, dan boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat.
Etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis yang merefleksikan nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumen. Yang selanjutnya adalah untuk membangun kultur bisnis yang sehat, maka pelaku bisnis harus merumuskan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tapi tergantung dalam kerangka sosial. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi indikator perusahaan yang melakukan usahanya sesuai etika bisnis. Ukuran moralitas dalam bisnis dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral. Yang pertama adalah hati nurani. Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dengan mengingkari hati nuraninya secara tidak langsung akan menghancurkan integritas pribadinya. Yang kedua adalah kaidah emas, hendaknya memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Jadi kalau misalkan kita ingin diperlakukan baik, maka sebaiknya kita memperlakukan orang dengan baik. Begitupun juga jika seseorang tidak ingin mendapat perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang ketiga adalah penilaian umum. Artinya perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik, berarti bisnis tersebut etis. Akan tetapi jika masyarakat umum menilai bisnis tersebut tidak baik, berarti bisnis tersebut tidak etis. Kenapa etika diperlukan dalam menjalankan bisnis? Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama baik, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Jadi bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia satu dengan manusia lain dan menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan adanya rasa saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis ini akan berkembang dan berlangsung dengan baik karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan saling mempercayai. Sehingga etika dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya tersebut. Etika bisnis membangun citra bisnis sebagai profesi luhur. Ada beberapa prinsip yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri. Di sini akan dijelaskan lebih jauh mengenai prinsip-prinsip yang sudah dijabarkan tadi. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Jadi manusia ini dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran diri tentang apa yang baik untuk dilakukan, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, tetapi juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya, mampu bertanggung jawab atas keputusan diambil serta dampak dari keputusan tersebut. Prinsip kejujuran. Kejujuran ini untuk menjamin kelanggengan suatu kegiatan bisnis. Karena bisnis tanpa kejujuran satu sama lain ini akan berakibat adanya rasa ketidakpercayaan. Hal-hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan konsumen dan pihak lain yang terkait. Jadi hal ini karena dalam bisnis reputasi perusahaan menjadi sangat penting untuk diciptakan dan dibina sehingga mampu menghasilkan profit yang berkelanjutan. Berbuat baik dan tidak berbuat jahat, ini adalah prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Jadi tidak hanya dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Kemudian dasar prinsip akan membangun prinsip-prinsip hubungan dengan sesama.
Prinsip yang lain adalah prinsip keadilan, merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalam prinsip, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi bagian terpenting dalam bisnis. Prinsip menghargai diri sendiri. Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia ini memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Nah, ada beberapa bisnis di bidang teknologi informasi, yaitu bisnis di bidang industri perangkat lunak, perangkat keras, distribusi dan penjualan barang, pendidikan teknologi informasi, dan pemeliharaan teknologi informasi. Tantangan umum yang dihadapi di bidang IT adalah tantangan bagaimana kita melakukan inovasi dan perubahan yang cepat, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangan adanya pergaulan internasional ya, dengan adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ini juga akan menjadikan suatu tantangan di dunia bisnis berbasis IT. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi e-commerce. Jadi, e-commerce ini merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya operasional untuk kegiatan trading. Jadi e-commerce ini merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas lain melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Jadi di dalamnya ada proses menjual, membeli barang-barang secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Definisi e-commerce ini ditinjau dari 3 perspektif ya, perspektif komunikasi, perspektif proses bisnis, perspektif layanan, dan perspektif daring. Jadi ada 4 definisi e-commerce. Berdasarkan definisi e-commerce perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Kalau berdasarkan dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari layanan bisnis dan aliran kerja. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Kalau yang keempat adalah perspektif daring. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana daring lainnya. Jadi proses yang ada di e-commerce adalah presentasi elektronis untuk website ya, untuk menyediakan fasilitas untuk penjualan maupun pembelian produk dan layanan. Terus adanya pemesanan secara langsung dan langsung tersedianya tagihan, otomatisasi account pelanggan secara aman baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit, pembayaran yang dilakukan secara langsung, dan penanganan transaksi. Jadi e-commerce ini bisa disebut dalam istilah e-com atau e-merge atau EC. Ini adalah pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi elektronik data interchange yaitu EDI, surel, electronic bulletin board, mesin faksimil, electronic fund transfer yang berkenaan dengan transaksi belanja di internet shopping, stok online, surat obligasi, pengunduhan dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya, serta transaksi business to business atau B2B.
Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce, baik bagi perusahaan maupun bagi pengguna ini sangat banyak ya. Kalau dari sisi perusahaan, ini adalah meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah, mengurangi biaya yang berhubungan dengan paper, kertas seperti biaya pos, mencetakkan report dan sebagainya, mengurangi keterlambatan dalam menggunakan transfer elektronik atau pembayaran tepat waktu, dan langsung dapat dicek pembayarannya apakah sudah benar dilakukan atau tidak, mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelanggan lebih responsif. Namun selain keuntungan yang sudah disebutkan di atas, ada juga masalah yang dihadapi dalam e-commerce, yaitu satu, prinsip yuridifikasi dalam internet. Jadi sistem hukum tradisional ini memiliki yuridifikasi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat, hukum, kontrak. E-commerce memunculkan masalah tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, sifatnya adalah cyberspace yang borderless dan tidak mengenal batas-batas suatu negara. Kontrak dalam transaksi elektronik merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Dalam e-commerce, kontrak dilakukan secara elektronik dan paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital dokumen, bukan paper dokumen. Terus yang ketiga adalah masalah perlindungan konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menentukan keberlangsungan dari perdagangan elektronik. Masalah yang ada antara lain kecurangan yang sering dilakukan penjual, mengingat keberadaannya kita tidak tahu ya, karena dia adalah virtual shop. Kemudian kondisi barang yang dibeli, barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak atau tidak sesuai dengan ukuran yang sudah dideskripsikan oleh penjual, atau misalkan barangnya ternyata kualitasnya tidak baik atau KW gitu ya, adanya keterlambatan pengiriman, terus kemudian barang yang telah dibeli tapi tidak dikirimkan oleh penjualnya. Terus kemudian masalah selanjutnya adalah permasalahan pajak, muncul ketika dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan pajak kepada pembeli, dan penjual sulit dilacak kebenaraannya secara fisik. Masalah selanjutnya adalah pemalsuan tanda tangan digital. Tujuan suatu tanda tangan di dalam suatu dokumen adalah memastikan autentifikasi dokumen tersebut. Tanda tangan digital untuk menandai suatu dokumen, sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi pengirim, tapi untuk memastikan keutuhan dari dokumen tidak berubah selama proses transmisi. Model hukum perdagangan ini ada dua ya, acuan internasional maupun ada juga acuan dari General Assembly Resolution nomor 51/162 tanggal 16 Desember 1996. Pengakuan suatu yuridis terhadap suatu data message, suatu informasi mempunyai implikasi hukum, validitas, dan dapat dijalankan meskipun bentuknya data message. Pengakuan tanda tangan digital, apalagi apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tanda tangan seseorang, maka persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh data message. Terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasi seseorang dan dapat memberi identifikasi bahwa informasi yang terdapat dalam data message telah disetujui. Metode tersebut dapat diandalkan untuk membuat dalam berbagai situasi. Adanya pengakuan atas original data message, terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi sejak pertama dibuat dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data message dan lainnya. Pada saat informasi itu diperlukan, informasi tersebut dapat ditunjukkan dan diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya.
Data message ini dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Kekuatan pembuktian suatu data message harus didasarkan pada tingkat keandalan, keakuratan, dan reliability. Pada saat data message diciptakan, disimpan, atau dikomunikasikan, keandalan tersebut dalam hubungannya dapat dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi. Pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Setiap informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses atau digunakan sebagai referensi. Informasi tersebut dapat dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama yang diciptakan, dikirim, dan diterima. Setiap informasi sedapat mungkin dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data message serta waktu saat dikirim dan diterima. Oke, sekian materi hari ini untuk mata kuliah etika profesi untuk pertemuan etika bisnis dan e-commerce. Kita akan diskusi selanjutnya pada pertemuan secara online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.